Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Imay. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nadia, Nadia. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Syifa, Siva. Sebelumnya, apa sih komunikasi bisnis itu? Komunikasi bisnis merupakan salah satu hal yang penting dalam menjalankan suatu bisnis atau perusahaan. Komunikasi ini bisa diartikan sebagai suatu komunikasi yang dilakukan secara verbal maupun non-verbal, di mana dalam komunikasi ini berisi pendapat, ide, gagasan, maupun informasi. Komunikasi ini dapat dilakukan secara personal maupun impersonal. Untuk memahami pengertian komunikasi bisnis lebih jauh, berikut adalah pengertian menurut beberapa para ahli. Yang pertama dari William Ahli, komunikasi bisnis adalah pertukaran informasi, gagasan, pendapat, instruksi yang punya target tertentu yang dihidangkan secara personal maupun impersional melalui lambang atau sinyal. Yang kedua, menurut Rosbald, definisi komunikasi bisnis adalah suatu tindakan pertukaran informasi, ide atau opini, instruksi, dan sebagainya yang disampaikan secara personal maupun non-personal melalui lambang dan sinyal untuk mencapai target perusahaan. Yang ketiga, Joko Purwanto, arti komunikasi bisnis adalah komunikasi yang dipakai di dalam dunia bisnis yang terbentuk berbagai macam bentuk komunikasi, baik itu verbal maupun non-verbal, untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Adapun unsur dalam berkomunikasi, komunikasi meliputi 5 unsur yang dikenal dengan formula 5W+1H, yaitu komunikator, pesan, media, komunikat, dan efek. Adapun unsur-unsur komunikasi bisnis, yang pertama terdapat tujuan, yang kedua ada pertukaran, yang ketiga berisi informasi, yang keempat memanfaatkan saluran personal atau impersonal, yang kelima memakai simbol atau sinyal, yang keenam pencapaian target atau tujuan organisasi. Tujuan komunikasi bisnis secara umum ada 3 fungsi. Yang pertama, memberikan informasi atau informing. Tujuan dalam memberikan informasi adalah memberikan informasi yang berkaitan dengan dunia bisnis kepada pihak lain. Yang kedua, melakukan persuasi atau persuading. Tujuannya adalah melakukan persuasi kepada pihak lain agar apa yang disampaikan dapat dipahami oleh audiens dengan baik dan benar. Yang ketiga, melakukan kolaborasi atau collaborating. Tujuan ini adalah melakukan kolaborasi atau kerjasama bisnis antara seseorang dengan orang lain. Teknik dalam komunikasi bisnis ada 2. Yang pertama, teknik komunikasi verbal. Yang kedua, teknik komunikasi nonverbal. Komunikasi tertulis. Email adalah salah satu contoh komunikasi tertulis paling mudah ditemui dalam komunikasi tertulis. Hal-hal yang harus dipertimbangkan ketika berkomunikasi secara tertulis diantaranya ada 3. Yang pertama ada audiens, yang kedua formalitas, dan yang ketiga adalah gaya. Jenis komunikasi bisnis. Dalam komunikasi bisnis juga terdapat jenis-jenis komunikasi. Untuk memperlancar komunikasi dalam suatu bisnis, maka karyawan maupun staf lainnya harus memahami setiap jenis komunikasi ini. Terdapat 5 jenis komunikasi bisnis yang tentu sangat penting untuk dipelajari. Agar lebih memahami setiap jenis komunikasi tersebut, maka akan dibahas contoh dari masing-masing komunikasi tersebut. Yang pertama ada komunikasi internal. Komunikasi internal ini merupakan salah satu komunikasi bisnis yang bersifat internal. Dalam hal ini dimaksudkan bahwa komunikasi ini terjadi di dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Jadi, yang terlibat dari komunikasi ini hanyalah anggota dari organisasi atau perusahaan tersebut. Contoh dari komunikasi internal ini
yaitu komunikasi antar sesama karyawan atau atasan dan lainnya. Yang kedua ada komunikasi vertikal. Dalam komunikasi vertikal ini biasanya dilakukan antar angkatan. Jadi, jika dalam perusahaan terdapat tingkatan jabatan atau posisi, komunikasi vertikal ini harus terjadi timbal balik dari komunikasi yang telah dilakukan. Dalam komunikasi ini, contohnya komunikasi yang dilakukan antar direksi tanpa melibatkan bawahan. Seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa dalam komunikasi ini harus terdapat timbal balik atau komunikasi dua arah. Komunikasi dari atasan pada bawahan. Komunikasi ini merupakan salah satu jenis komunikasi bisnis yang sangat penting, di mana komunikasi ini dilakukan oleh seorang pimpinan kepada karyawannya. Bentuk komunikasi ini biasanya dilakukan secara umum, komunikasi dari bawahan ke atas. Bisa diartikan komunikasi ini merupakan kebalikan dari komunikasi dari atas ke bawah. Dalam komunikasi ini contohnya memberikan laporan rutin dari karyawan kepada atasan atau pimpinannya. Komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal ini selanjutnya ada komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal ini dilakukan pada tingkatan atau jabatan yang sama. Komunikasi ini batasannya bersifat lebih santai atau non-formal. Komunikasi ini tidak perlu memperhatikan kaidah dan bisa dilakukan dalam bahasa sehari-hari. Nah, itulah pembahasan mengenai pengertian, jenis, dan contoh dari komunikasi bisnis. Tentunya, jenis-jenis komunikasi dan skill dalam berkomunikasi untuk bisnis sangat penting, terutama ketika seorang ingin fokus dalam organisasi dalam suatu bisnis.